Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekali lagi nggak kedengaran suaranya. Gimana kabarnya? Luar biasa Kak Rahel. Oke, tema minggu ini kita itu dengan orang Samaria yang murah hati. Terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, dibuka ayat di Alkitabnya ya, biar nanti tinggal gampang bukanya ya. Dan kakak mau ngasih mulai minggu ini kita udah mulai baca ayat hafalan. Ayat hafalannya itu terambil dari Matius 5 ayat 7. Nah, ayat hafalannya ini nanti divideokan, dikirim ke grup yang udah kita buat di grup sekolah minggu. Oke adik-adik? Oke Kak Rahel. Untuk mengawali ibadah kita minggu ini, untuk semuanya adik-adik sekolah minggu jemaat khusus GKPI Wahirin Baru, kakak undang untuk bangkit berdiri dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Musik Kak. Ini kan lagunya ada gerakannya ya Kak Rahel kan? Ada kan? Untuk adik-adik kita sekolah minggu ada yang masih ingat gak ini gerakannya? Coba Kak Rahel bayangkan, ada nggak yang masih ingat Kak? Semoga lah Kak ada. Semoga. Untuk adik-adik yang masih sama-sama ingat, di sini Kakak Kiki dan Kak Rahel bantu, oke? Kita lagu pujian ini, yuk sebelum kita nyanyi lagu pujian ini kita untuk adik-adik sekolah minggu Kakak harapkan untuk berdiri. Yuk berdiri, yuk jangan lupa berdiri dengan gerakan lagu ini. Kita mulai ya, Kak, main. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang
akan berdoa. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberi nafas kehidupan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah kami yang sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu itu kita dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, jika ada teman kami yang tidak dapat hadir pada saat ini, berkatilah dia, sembuhkanlah dia dari obat yang dia makan Tuhan. Jika dia malas untuk mengikuti ibadah Tuhan, ketuklah hatinya agar dia mau ibadah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi kita mengangkat pujian kita dengan judul Sayang Sayang. Duduk kembali dengan tenang, dan kita akan menyanyikan lagu pujian Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat anugerah cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengar, mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan buat kita diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini, pada minggu ini kita memulai ibadah kita, yaitu dalam suasana daring. Meskipun kita harus daring dalam ibadah kita, namun kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bersukacita. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Inang Pendeta hari ini membawa 2 buah kertas. 2 buah kertas untuk menunjang khotbah kita pada minggu ini. Yang pertama yaitu kertas yang bertuliskan satu kata, yaitu ada 5 huruf, KASIH. Kita sama-sama membacanya ya. KASIH dibaca kasih. Ya, kemudian Inang Pendeta membawa 1 kertas lagi, yaitu lambang atau simbol dari kasih, yaitu hati. Ya, kalau kita melihat bahwa tulisan kasih ini hanya sederhana saja ya. Dia hanya terdiri dari 5 huruf. Namun kasih ini memiliki arti atau makna yang sangat
bagus sekali. Apa itu kasih? Kasih adalah sesuatu perbuatan yang baik. Kasih adalah sesuatu perbuatan yang bisa menolong orang lain. Perbuatan yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih berarti sayang, ya. Kalau kalian berkata, aku mengasihi ayahku, aku mengasihi ibuku, berarti kalian harus menyayangi dia, menyayangi mereka. Berarti kalian harus berbuat baik kepada mereka. Dan firman Tuhan pada saat ini yaitu mengajarkan kita tentang mengasihi. Apa itu hukum Taurat? Isi semua dari hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Dalam kehidupan kita bukan hanya mengasihi Tuhan Allah saja, bukan hanya mengasihi orang tua atau keluarga, tetapi kita juga harus mengasihi orang lain atau semua orang. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan, ya, ketika orang bertanya apa itu yang harus kita lakukan, yaitu Yesus menjelaskan kita harus melakukan kasih dalam kehidupan kita. Siapa yang harus kita kasihi? Siapa yang harus kita anggap sebagai sesama kita manusia? Yaitu semua orang harus kita kasihi. Semua orang harus kita anggap sebagai saudara bagi kita. Yesus bercerita dalam firman Tuhan pada saat ini, dia menceritakan sebuah kisah mengenai seseorang yang melakukan kasih kepada orang lain. Yesus bercerita ada seorang yang berjalan sendiri dari satu kota ke kota lain. Namun di tengah perjalanan ia kena rampok, ya, semua barang-barangnya diambil dan dia dipukuli dan dia hampir mati. Dikatakan di sini dia sudah setengah mati. Kemudian dia ditinggalkan di pinggir jalan. Begitu hebat ya, perbuatan perampok itu sudah dirampok, ditinggalkan lagi di pinggir jalan. Kemudian Yesus berkata ada 3 orang yang lewat dari sana. Yang pertama yaitu seorang imam. Dia lewat dan melihat orang yang sudah tergeletak di pinggir jalan tadi, yang kena rampok tadi. Dan imam ini setelah melihat, tidak melewatinya, dia tidak menolong. Kemudian ada orang yang kedua, yaitu orang Lewi. Ini juga orang yang bekerja di rumah ibadah. Setelah orang Lewi ini melihat orang yang tergeletak tadi, dia melihat dan dia melewati saja, dia tidak menolong juga. Dan yang ketiga ada seorang Samaria yang baik hati. Dia melihat orang yang tergeletak tadi, yang jatuh tadi, yang sudah dipukuli tadi, dan kemudian ia menolongnya, ia membersihkan luka-lukanya, dia merawatnya dan membawanya ke penginapan, membayar penginapannya, dan dia bertanggung jawab. Dia sangat mengasihi. Kenapa orang Samaria itu mengasihi? Karena dia mengingat bahwa Tuhan menginginkan semua orang untuk mengasihi. Dalam dirinya, dalam hidupnya ada kasih, dalam hatinya ada kasih Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian Yesus bertanya, siapakah 3 orang ini yang melakukan kasih? Pasti dia adalah orang Samaria yang baik hati tadi. Itulah contoh dari orang yang melakukan kasih di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai anak-anak Tuhan,
kita juga harus hidup di dalam kasih. Kita harus mengasihi orang tua kita. Bantulah dia, bantulah mereka. Apa yang bisa kau lakukan yang baik, lakukanlah kepada orang tuamu. Itulah tandanya engkau mengasihi dia. Jika engkau tidak melakukan yang baik kepada orang tuamu, berarti engkau belum mengasihi dia. Lakukanlah yang baik kepada kakak dan adikmu, kepada keluargamu. Itulah tandanya engkau melakukan kasih. Dan lakukanlah yang baik kepada semua orang yang juga sedang atau sangat membutuhkan bantuan atau pertolonganmu. Dengan demikian engkau sudah melakukan kasih dan engkau sudah dikatakan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Nya. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah mengasihi. Jangan pernah hidup egois. Jangan pernah hidup tidak memperdulikan orang lain. Jadi kasih itu harus dipraktekkan. Kasih itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, ucapan, tapi kasih itu harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, tetaplah hidup dalam kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasih orang tuamu, kasih teman-temanmu, dan kasihlah semua orang, bahkan orang yang tidak kamu kenal. Kalau dia perlu dikasihi, dia harus kita kasihi. Lakukanlah yang baik selalu di dalam kehidupanmu. Hiduplah dalam kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajarilah kami untuk tetap melakukan kasih di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkatilah mereka, ajari mereka untuk tetap hidup di dalam kasih, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan mereka, khususnya Tuhan, mampu mengasihi-Mu di dalam perbuatan mereka. Terimalah doa kami melalui anak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan dengan tema orang Samaria yang murah hatinya. Nah, itu terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Biar lengkap lagi setelah kita dengar firman Tuhan, kita angkat pujian tentang kasih, yaitu kasih pasti murah hati. Kasih
kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita memberikan persembahan kita. Kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu pada saat ini. Berkatilah persembahan kami juga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah memberkati kamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekedar info ya, untuk yang persembahannya nanti dibawa pada hari Minggu, diantar ke gereja. Nah, kalau nggak bisa datang ke gereja, titip sama orang tuanya biar dikasih persembahannya. Dan kakak mau ingatkan lagi sekali lagi ya tentang ayat hafalan. Mulai minggu ini kita udah ada ayat hafalan, dan ayat hafalannya itu dihafal dan dikirim videonya ke grup sekolah minggu tiap minggunya. Nah, dari ayat hafalan itu kakak akan nilai tentang kehadiran kalian. Oke adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu berikutnya. Semoga kita tetap sehat, tetap kuat. Terima kasih.